beberapa brand ternama internasional ingin sponsori laga Indonesia versus Cina di GBK. Ya, saat ini masyarakat Indonesia lagi rajin-rajinnya olahraga ya. Kalau untuk sepak bola atau football itu memang udah bertahun-tahun rakyat Indonesia menggembari permainan sepak bola. Pada 5 Juni 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, akan menjadi panggung sejarah dalam dunia sepak bola Asia. Laga antara Timnas Indonesia dan Timnas Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi penentu nasib kedua negara, tapi juga telah menarik perhatian global. Overall, we take a conservative view. We take about $1 billion, which is about 1% in EBIT. I think the investment ability in Indonesia is endless. I think that there's a lot of great places to invest. And we're investing. We believe in the country. Tidak hanya karena atmosfer stadion yang akan luar biasa dan kualitas pertandingan yang tinggi, namun juga karena hadirnya 5 sponsor global yang berebut menjadi bagian dari momentum besar ini. Tanpa perlu mengulas secara khusus satu persatu siapa sponsor tersebut, artikel ini akan mengupas fenomena mengapa para raksasa global dari berbagai sektor mulai dari teknologi, makanan minuman, e-commerce, olahraga, hingga hiburan melirik laga ini sebagai kesempatan emas yang tak tergantikan. Laga ini adalah bagian dari babak ketiga kualifikasi, tempat tim-tim terbaik Asia bersaing untuk tiket menuju Piala Dunia. Indonesia, yang tengah berada dalam euforia kebangkitan sepak bola, akan menjamu Cina di Jakarta dengan segala kebanggaan dan ambisi. Tiket pertandingan ludes dalam hitungan menit, dengan permintaan daring menembus jutaan. Semua mata tertuju pada GBK, baik dari Asia maupun dunia. Selama puluhan tahun, sepak bola global berpusat di Eropa dan Amerika Selatan. Namun dalam dekade terakhir, Asia mengalami transformasi besar. Populasi yang besar, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan antusiasme penggemar yang tinggi menjadikan Asia terutama Asia Tenggara sebagai magnet baru bagi brand global. Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penduduk dan demografi muda, adalah epicentrum dari perubahan itu. Laga besar seperti Indonesia versus Cina di Jakarta adalah peluang ideal untuk masuk ke hati dan pikiran generasi baru pecinta sepak bola. Brand-brand besar tidak hanya ingin menampilkan logo mereka di papan LED stadion. Mereka ingin menjadi bagian dari cerita, dari semangat, dari identitas fans. Sponsorship tidak lagi soal eksposur semata, tapi soal keterlibatan emosional. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, memainkan peran penting. Mereka sukses mengemas pertandingan ini menjadi paket komersial yang menarik, transparan, dan strategis. Proses pemilihan sponsor dilakukan melalui tender internasional terbuka, menarik puluhan proposal dari brand besar dunia. Dengan dukungan pemerintah dan infrastruktur digital yang semakin maju, PSSI menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah event global dengan kualitas setara turnamen elit dunia. Sponsorship dalam dunia sepak bola telah berevolusi jauh melampaui sekadar penempatan logo di jersey dan papan reklame stadion. Pada 2 dekade terakhir, brand global semakin menyadari bahwa sepak bola adalah medium pemasaran yang memungkinkan interaksi emosional mendalam dengan jutaan fans di berbagai demografi. Misalnya, selama Piala Dunia 2018 di Rusia, teknologi augmented reality, AR, dan pengalaman virtual menjadi bagian penting aktivasi sponsor, menunjukkan bahwa beyond exposure, brand berupaya menciptakan keterlibatan, engagement, real-time dengan penggemar. Menurut laporan Nielsen Sports 2025, nilai pasar sponsorship sepak bola global diperkirakan mencapai 45 miliar dolar Amerika pada tahun 2025, meningkat rata-rata 6% per tahun sejak 2019. Asia termasuk pasar dengan pertumbuhan tercepat, terutama di wilayah Asia Tenggara dan Tiongkok, sejalan dengan peningkatan daya beli dan penetrasi internet. Pada saat yang sama, Asia Tenggara tumbuh cepat sebagai wilayah ekonomi dan populer di kalangan brand global. Indonesia, dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa dan mayoritas penduduk berusia di bawah 35 tahun, menjadi magnet utama. Penggemar sepak bola Indonesia tidak hanya besar jumlahnya, tetapi juga sangat pasionate, berinteraksi secara intensif lewat media sosial, membuat konten, hingga berpartisipasi dalam komunitas baik offline maupun online. Sejak 2019, nilai pasar sepak bola Indonesia, termasuk sponsorship, hak siar, dan merchandising, tumbuh sekitar 10% per tahun. Dengan stadion-stadion utama yang direnovasi,
kompetisi domestik Liga 1 dan Liga 2 semakin terstruktur, dan kualitas timnas membaik, sponsor global menilai momentum ini tepat untuk memasuki pasar. Kualifikasi Piala Dunia babak ketiga adalah babak pamungkas zona Asia, di mana hanya tim-tim dengan peringkat FIFA terbaik yang berpeluang lolos otomatis atau melalui play-off. Indonesia, setelah melewati 2 putaran awal, tergabung di grup sulit bersama Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Padahal di 2 dekade sebelumnya, Indonesia tak pernah menembus putaran ketiga. Namun pada putaran kedua kualifikasi 2022, Indonesia mampu melejit ke babak ketiga, memicu euforia nasional, dan inilah pertama kalinya sejak 2001 Indonesia bersaing di putaran ketiga. Tiket laga Indonesia versus Cina ludes dalam 20 menit saat dilego online, padahal frekuensi pelepasan tiket melalui platform resmi dibuka 2 kali. Lebih dari 1 juta orang mencatatkan diri dalam daftar tunggu. Hal ini menjadi indikator betapa besar antusiasme penonton domestik. Sementara itu, Cina, yang ramah mengirim supporter ke luar negeri, memastikan ribuan supporter Tiongkok Indonesia hadir di tribun tamu. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga antara Indonesia versus Cina di GBK pada 5 Juni 2025 telah meningkatkan standar baru dalam dunia sponsorship olahraga di Asia Tenggara. Dengan nilai kontrak total sekitar 160 juta dolar Amerika, 5 brand global, Apple, Amazon, Coca-Cola, Nike, dan Samsung, berkompetisi tidak hanya menunjukkan kekuatan finansial, tetapi juga kapasitas inovasi masing-masing. Mereka menghadirkan teknologi mutakhir, Vision Pro R, CLED 16K, AWS Real-Time Analytics, program keterlibatan fan yang imersif, Metaverse, On-Site Delivery, Digital Fan Zone, serta inisiatif sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, peduli UMKM, pembangunan lapangan 3T, reforestasi. Dampak ekonomi langsung terlihat pada sektor pariwisata, perhotelan, retail, UMKM, dan infrastruktur logistik. Lebih jauh lagi, dampak jangka panjang dirasakan pada pengembangan infrastruktur olahraga lokal, kemajuan digitalisasi PSSI, peningkatan brand equity sepak bola Indonesia di mata dunia, serta penguatan ekosistem sportek dan ekonomi kreatif. Sejumlah tantangan seperti risiko keamanan, keberlanjutan operasional, dan pertarungan narasi budaya pun perlu dihadapi melalui mitigasi yang matang. Secara keseluruhan, kehadiran 5 brand terbesar dunia di satu pertandingan menunjukkan bahwa Asia Tenggara, dan khususnya Indonesia, bukan lagi sekadar pasar sekunder, melainkan panggung utama global. Ini sekaligus peluang bagi semua stakeholder, pemerintah, federasi, klub, sponsor, dan fans untuk memetakan masa depan yang lebih gemilang. Jika semua dijalankan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya akan muncul sebagai kekuatan sepak bola Asia, tetapi juga sebagai laboratorium inovasi sponsorship yang dicontoh seluruh dunia. Begitulah, bagaimana 5 brand raksasa dunia berebut memperebutkan panggung istimewa di GBK. Setelah peluit akhir dibunyikan, 77.000 supporter yang bersorak, dan televisi serta streaming global menghentak malam itu, legasi sponsorship ini akan terus membara, menjadi inspirasi generasi berikutnya untuk percaya, bekerja keras, dan berinovasi. Seolah pepatah lama, mataharimu terbit di timur, masa depanmu menanti di lapangan hijau.